Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Febri Giantara. Alhamdulillah kita bisa bertemu. Sebelumnya bantu saya untuk subscribe channel Febri Giantara yang berisikan channel berbagi ilmu, mudahnya menyusun skripsi dan ilmu-ilmu umum. Terima kasih telah mensubscribe Febri Giantara. Pada video kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana merumuskan permasalahan sebuah penelitian. Jadi rumusan masalah penelitian itu prosesnya datangnya dari mana akan saya jelaskan lewat video ini. Seperti biasa, sebelum saya menjelaskan, saya selalu memulainya dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, kita lihat pengertian rumusan masalah penelitian tersebut terlebih dahulu. Rumusan masalah merupakan inti permasalahan yang perlu dipecahkan dan dicari jawabannya oleh si peneliti melalui penelitian dan harus sejalan dengan pembatasan masalah penelitian. Artinya, rumusan masalah ini akan terjawab nantinya lewat proses penelitian. Dan rumusan masalah ini wajib sejalan atau merunut kepada pembatasan masalah penelitian. Ini disebut dengan rumusan masalah penelitian. Nah, bagaimana dengan langkah-langkah penyusunan rumusan masalah penelitian? Kita lihat langkah-langkah penyusunan rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah penelitian terlahir dari topik penelitian, lalu topik penelitian melahirkan masalah penelitian, masalah penelitian melahirkan tujuan penelitian, dan tujuan penelitian melahirkan rumusan masalah penelitian. Kalau kita lihat siklus ini, ternyata rumusan masalah itu prosesnya berasal dari topik penelitian. Topik ini melahirkan masalah penelitian, lalu masalah ini akan melahirkan tujuan penelitian, dan tujuan penelitian ini akan melahirkan rumusan masalah penelitian. Bagaimana menentukan topik penelitian, bagaimana menentukan masalah penelitian, bagaimana menentukan tujuan penelitian, ada di video saya yang berjudul Perbedaan Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Metode Campuran. Di sana ada contoh topik penelitian, ada contoh masalah penelitian, ada contoh tujuan penelitian. Di video bagaimana menentukan perbedaan penelitian kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Nah, kita kembali kepada rumusan masalah. Jadi siklusnya seperti ini. Rumusan masalah itu tidak berdiri sendiri, tetapi berasal dari ternyata dimulai dari topik penelitian dan diakhiri dengan rumusan masalah. Karena banyaknya pendekatan penelitian, ada pendekatan penelitian kuantitatif, ada pendekatan penelitian kualitatif, dan ada juga metode campuran, maka saya akan memberikan masing-masing contoh rumusan masalah untuk ketiga pendekatan tersebut. Kita lihat contoh rumusan masalah. Nah, sebelum kita masuk ke contoh rumusan masalah, kita lihat dulu kriteria penyusunan rumusan masalah. Kriteria penyusunan rumusan masalah itu ada yang pertama, rumusan masalah berbentuk kalimat pertanyaan, bukan pernyataan. Jadi tanda tanya di belakangnya. Lalu yang berikutnya, rumusan masalah kan harus jelas dan padat. Jelas dan padat. Lalu berikutnya, rumusan masalah yang dibuat selanjutnya akan menjadi dasar dalam membuat hipotesis. Nah, ini nanti pada pembuatan hipotesis, rumusan masalah sebagai fondasinya. Lalu yang berikutnya, rumusan masalah penelitian harus mengarah kepada jawaban atau kesimpulan penelitian. Nah, ini kriteria penyusunan rumusan masalah penelitian. Yang terpenting adalah kata kuncinya adalah kalimat pertanyaan, bukan pernyataan. Kita lihat contoh rumusan masalah berbagai macam penelitian. Sekarang kita lihat rumusan masalah deskriptif. Yang pertama, saya contohkan seberapa tinggi efektivitas kebijakan dan program sistem penyelenggaraan pendidikan berbasis sekolah di Kota Pekanbaru. Ini secara deskriptif. Lalu yang berikutnya, bagaimana persepsi para pengurus dan anggota dewan sekolah terhadap penerapan sistem penyelenggaraan pendidikan berbasis sekolah di Kabupaten Kampar. Ini contoh-contoh rumusan masalah deskriptif. Yang berikutnya, rumusan masalah komparatif.
yaitu yang mencari perbedaan. Yang pertama, adakah perbedaan transparansi pengelolaan dan bantuan operasional sekolah atau BOS pada sekolah-sekolah negeri dan swasta di Kota Medan. Nah, ini lihat perbedaan pengelolaan dana BOS pada sekolah negeri dan sekolah swasta. Lalu yang berikutnya, apakah terdapat perbedaan disiplin mengajar guru-guru di kota dan pedesaan? Lihat perbedaan disiplin guru kota dan disiplin guru pedesaan. Yang berikutnya, adakah perbedaan prestasi belajar antara siswa yang berasal dari keluarga petani, guru, dan pedagang? Ini contoh rumusan masalah komparatif. Yang berikutnya, yang keempat, adakah perbedaan produktivitas karya ilmiah guru lulusan sarjana pendidikan guru dan S1 keguruan? Ini yang rumusan masalah komparatif. Yang kita tahu komparatif itu adalah penelitian yang mencari perbedaan-perbedaan di antara variabel-variabelnya. Nah, ini contoh rumusan masalah komparatif. Kita lihat lagi yang berikutnya, rumusan masalah asosiatif. Nah, asosiatif ini melihat hubungan di antara variabel-variabelnya. Adakah hubungan antara pelatihan kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja kepala sekolah? Jadi, adakah hubungan antara pelatihan dan kinerja? Nah, ini kita lihat rumusan masalahnya. Yang berikutnya, adakah hubungan antara program-program desentralisasi pendidikan dengan prestasi akademik siswa? Program desentralisasi dengan prestasi itu ada nggak hubungannya? Ini rumusan masalahnya. Yang ketiga, adakah hubungan antara tingkat pemahaman penelitian guru dengan tingkat kemampuan melakukan penelitian? Kita lihat rumusan masalahnya, hubungan antara tingkat pemahaman dengan kemampuan melakukan penelitian. Jadi pemahaman dengan kemampuan yang dilihat hubungannya. Adakah hubungan antara program studi sore di sekolah dengan prestasi akademik? Maksudnya ini, adakah hubungan antara belajar sore dengan prestasi akademik siswa? Ini rumusan masalah asosiatif. Nah, sekarang kita lihat rumusan masalah kausal, yaitu berbicara tentang pengaruh atau sering kita sebut dengan penelitian regresi. Ya, bagaimanakah atau penelitian eksperimen? Ya, kausal, regresi atau eksperimen itu sama saja, yaitu mencari pengaruh. Bagaimana pengaruh tingkat kualifikasi pendidikan orang tua terhadap prestasi belajar anak? Jadi melihat pengaruh kualifikasi pendidikan dan prestasi belajar. Ini rumusan masalahnya yang pertama. Yang kedua, bagaimana pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru? Nah, ini kepemimpinan dengan kinerja. Melihat pengaruhnya. Yang berikutnya, yang ketiga, seberapa besar pengaruh media pembelajaran terhadap prestasi akademik? Media pembelajaran dan prestasi. Yang keempat, adakah pengaruh tata ruang kelas terhadap efisiensi pembelajaran di SD? Tata ruang kelas terhadap efisiensi pembelajaran di SD. Tata ruang dengan efisiensi pembelajaran. Nah, kalau kita lihat, saya flashback kembali, masalah kausal atau penelitian regresi atau eksperimen yang bersifat mencari pengaruh ini adalah jenis-jenis penelitian kuantitatif. Saya flashback ke atas, asosiatif juga jenis penelitian kuantitatif. Yang berikutnya saya flashback lagi ke atas, komparatif juga jenis penelitian kuantitatif. Saya flashback lagi, deskriptif juga jenis penelitian kuantitatif. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri merumuskan masalah penelitian kuantitatif. Selalu dimulai dengan kata-kata seperti di dalam sebuah teori mengatakan, John Caswell mengatakan, untuk merumuskan permasalahan penelitian, mulailah dengan kata-kata bagaimana, apa, lalu mengapa. Bagaimana, kita lihat bagaimana, seberapa, ini adakah, ya, apa atau adakah. Lalu kita lihat adakah. Kita lihat bagaimana, seberapa, adakah.
Lalu ya, habis bagaimana? Nah, di dalam teorinya Creswell mengatakan rumusan masalah itu dimulailah dari kata-kata bagaimana, lalu apa, lalu mengapa. Itu biasa dipergunakan di dalam kata awal untuk merumuskan masalah penelitian. Nah, sekarang tadi sudah saya sampaikan rumusan masalah penelitian kuantitatif. Nah, sekarang kita lihat rumusan masalah penelitian kualitatif. Tadi kuantitatif, sekarang kualitatif. Yang pertama saya contohkan bagaimana keadaan kepemimpinan di sekolah ini. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, jadi yang dilihat kepemimpinan, ya. Yang kedua, bagaimana peran kepemimpinan kepala sekolah dalam mengontrol proses pembelajaran di dalam kelas. Jadi yang dilihat adalah peran kepemimpinan kepala sekolah untuk mengontrol proses pembelajaran. Ini yang dilihat di dalam rumusan masalahnya. Yang berikutnya, bagaimana peran kepemimpinan kepala sekolah sebagai pemimpin instruksional. Ya, ini contoh rumusan masalah penelitian kualitatif. Nah, ternyata di dalam rumusan masalah penelitian kualitatif kebanyakan memakai kata-kata atau kata awalnya bagaimana. Tapi tidak menutup kemungkinan seberapa juga bisa, mengapa juga bisa, adakah juga bisa. Ini hanya sebuah contoh saja. Saya ingin memperlihatkan bahwa rumusan masalah penelitian kualitatif itu berbeda dengan rumusan masalah penelitian kuantitatif. Yang berikutnya, rumusan masalah penelitian yang ingin saya sampaikan adalah rumusan masalah penelitian campuran. Nah, penelitian campuran di sini saya ambil beberapa hal. Yang pertama, saya mengambil contoh rumusan masalah penelitian tindakan kelas karena rumusan masalah penelitian campuran di dalamnya juga ada rumusan masalah penelitian tindakan kelas. Saya ambil yang contohnya yaitu apakah penerapan metode pembelajaran saintifik dapat meningkatkan kemampuan sains dan kognitif anak usia dini di TK Andalusia. Nah, dimulai dari kata apakah. Yang berikutnya, apa saja perbedaan antara strategi instruksional sekolah menengah dan strategi instruksional SMP ketika sekolah ini berada dalam masa-masa transisi. Ini contoh rumusan masalah penelitian campuran. Nah, kita tahu penelitian campuran itu ada beberapa jenis dan salah satunya ada penelitian tindakan di dalamnya. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, bagaimana masa transisi ini mempengaruhi perilaku dan prestasi keilmuan siswa. Ini sambungan dari yang nomor 2 tadi. Jadi transisi perubahan sekolah menengah menjadi sekolah instruksional SMP ini bagaimana masa ini mempengaruhi perilaku dan prestasi keilmuan siswa. Lalu bagaimana juga masa transisi ini dapat mempengaruhi perasaan para guru tentang proses yang berubah ini, atau bagaimana perasaan para guru tentang proses yang berubah ini. Artinya bagaimana perasaan guru ketika masa transisi ini dilakukan. Nah, ini rumusan-rumusan masalah penelitian campuran. Contohnya, dari sini dapat saya simpulkan bahwa rumusan masalah itu terlahir dari topik penelitian. Dari topik penelitian melahirkan masalah penelitian. Dari masalah penelitian melahirkan tujuan penelitian. Dari tujuan penelitian barulah kita bisa membuat rumusan masalah penelitian. Semoga dengan beberapa contoh rumusan masalah penelitian tadi dapat kita pahami setiap jenis penelitian memiliki ciri khas rumusan masalah penelitiannya. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.